Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi haqqan hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fadhkurullaha dzikran katsiran al-ayah. Sadaqallahul adzim. Al-Mukarram yang saya banggakan, ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuwajahah, kendatipun subuhnya dengan waktu yang masih malam sesungguhnya, karena subuhnya jam 4, sehingga kalau bangun setengah 4 hampir kedodoran. Ini kadang-kadang yang salah yang adan jam atau sa'ah gitu. Tapi tidak salah yang adan ya, karena yang adan senantiasa melihat pergerakan matahari sesungguhnya, atau posisi matahari, kendatipun matahari ada di belakang bumi saat ini. Subhanallah, ilmu Allah sampai di sana gitu. Alhamdulillah, sebelum kita sampai kepada apa yang disampaikan oleh Gilang Pangajen Miftahul Baromis Ustaz Setia, bahwa sungguhnya hari ini ada semacam kajian ilmu. Mungkin kalau saya sedikit memperhalus, bukan kajian ilmu, karena mungkin saya belum layak disebut sebagai penyampai ilmu, karena beberapa syarat untuk menyampaikan ilmu belum ada di diri saya. Sebagaimana Allah berfirman, wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mungkin sebagai bagian dari sebuah umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemunkaran, belum ada pada diri saya. Sebab ada beberapa ulama juga yang menyampaikan salami eta jalmi masih keneh di kokolor sisi jalan, masih keneh tiasa ngobrol sisi jalan, tak acan tiasa ngaruwikeun hadis sebenarnya teh. Ya masuk ulamanya, punten sanes hadis. Tah abdi mah masih keneh sok ngajentul sisi jalan, masih keneh sok di kokolor sisi jalan, janten hadisna moal tiasa dipercanten ku sasaha ge. Ieu mah abdi. Kanggo abdi. Abotnya peningali karena syarat-syarat penyampai ilmu seperti itu. Mungkin sebelum kita sampai kepada hal yang ditargetkan oleh Al-Ustadz, tidak ada salahnya kalau kita dalam majelis yang mustajabah ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan si COVID cepat berlalu, Bang. Sebab gara-gara si COVID dipoto jantan awon, Pak. Abdi jantan janggotan ujar kuntu janggot meni jemros, padahal itu Pak. Pas dipoto mah ada juga janggot Pak, itu kadieu itu tinggalikeun. Meni hese itu komunikasi itu terbatas. Yang biasanya kita salongkrong sana salongkrong sini, sekarang jadi terbatas Pak gara-gara si COVID. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan si COVID cepat berlalu. Dan semuanya sekarang kalau tidak dijululi si COVID tidak sempurna. Mobil PLN, siaga PLN COVID-19. Ngajar ge Pak, guru ngajar ka siswa tungtungan COVID-19. Ustad wae ditungtungan COVID-19. Untung abdi mah sanes ustad. Da teu kenapa dok dikalian dipoto gerajiga jangotan gara-gara apa? Gara-gara si COVID. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan mengangkat musibah ini diganti dengan pirang-pirang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah dalam majelis yang mustajabah ini, mudah-mudahan kawan-kawan kita, ikhwan-ikhwan kita yang masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk sakit, mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya dengan sesegera mungkin dan diganti dengan pirang-pirang rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah,
terhentak dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi, bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari hanya sekedar surga, dari hanya sekedar mencari surga, yaitu adalah zikir kepada Allah. Yang kedua, masih tersentak juga dengan status Ustadz ya, luar biasa menjadikan ilmu pada kita, meskipun status itu hanya status HP, status WA. Karena kalau masalah ilmu mas sekarang mudah, saudara-saudara sekalian, bahwa tinggal buka Google, apa yang kita inginkan keluar dari Google itu. Kendatipun kita tidak tahu sumber ilmunya dari mana. Jangan-jangan orang iseng upload ke Google, dibuka oleh kita, jadi sebuah ukuran. Jadi hati-hati, harus ada juga kita sebagai pembandingnya ilmu itu. Saya buka status luar biasa. Statusnya berbunyi seperti ini kalau tidak salah. Maaf kalau saya salah, ditunjukkan Ustaz ya. Kalau tidak salah statusnya seperti ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkurullah, betul ya Ustaz? Yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu bisa masalul mayyiti wal hayyi, atau kal hayyi wal mayyiti, bisa seperti itu. Bisa pakai masalu, bisa pakai ka, bisa pakai ka. Itu kalau kata adik saya itu seperti ada tuh tasbih, seperti apa ya, adat yang diperumpamakan. Jadi ada pengumpamaan orang yang zikir kepada Rabbahu, kepada Robnya, dengan orang yang tidak suka zikir kepada Robnya. Perumpamaannya adalah kal hayyi wal mayyit. Subhanallah. Jadi perbedaan orang yang suka zikir kepada Allah dan perbedaan dengan orang yang tidak pernah zikir kepada Allah, kal hayyi wal mayyit, seperti hidup dan mati. Seperti orang yang hidup dan orang mati. Subhanallah. Jadi yang membedakan seseorang dianggap sebagai seorang yang hidup dan orang yang mati adalah zikirnya. Nah ini, makanya mungkin kita batasi apa yang tadi disampaikan oleh saya, karena sebagai syaratud da' saya belum sampai kepada derajat sana. Mungkin sekarang dalam rangka zikir saja kepada Allah. Jadi kita niatkan pertemuan kita hari ini dari kajian ilmu ini adalah dalam rangka zikir kepada Allah melalui kajian ilmu. Disepahami aja itu. Supaya apa? Supaya yang tadi itu, posisi kita sekarang adalah sebagai posisi sebagaimana yang dirindukan oleh ahli surga. Dalam rangka apa? Dalam rangka zikir kepada Allah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, fadzkurullaha dzikran katsiran. Dikirlah kepada Allah dengan dikir yang sebanyak-banyaknya. Dikir bimakna apa? Macam-macam. Ada dikir bimakna lisan, bisa zikir bimakna halnya seperti ini. Dari zikirnya kepada Allah kita sepahami pada hari ini adalah zikir melalui majelis ilmu. Sepaham dulu ya seperti itu, supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan hari ini ternyata subhanallah dijanjikan oleh Allah sebagai sebuah kegiatan yang dirindukan oleh ahli surga. Subhanallah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dalam rangka apa yang disampaikan tadi tentang zikir dan zikir, subhanallah, kalimat-kalimat dalam Al-Quran bimakna luar biasa. Seperti ini saja. Barang siapa yang menghendaki keselamatan dunia dan akhirat, kita masukkan dalam prem dikir itu. Contoh kecil aja. Ada 4 hal. Di antaranya adalah yang pertama, afsus salam. Sudah mendengarkan istilah-istilah itu? Dalam rangka prem dikir tadi, yang pertama adalah afsus salam. Dirindukan oleh surga, dirindukan oleh surga. Sebab apa? Premnya adalah prem dikir. Afsus salam. Sebagian orang memberikan sebuah arti afsus salam ini adalah mengucapkan salam. Disalahkan? Oh tidak.
Sebagaimana kita memberikan pengertian sebuah hadis yang mengatakan, dulu pernah kita bahas tentang man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Ada hubungannya, kita tidak membahas saumnya, tapi kita membahas lapad kalamnya atau lapad kalimatnya. Kalau di dalam hadis itu dikatakan man qoma, ada orang yang memberikan arti man qoma itu barang siapa yang telah berdiri. Ada juga yang ditasarufkan berdiri di sana adalah sholat qiyamul lail. Apakah boleh seperti itu? Boleh, silakan saja. Karena lapatnya luar biasa di dalam al-Islam, pakai man qoma. Tidak man sholat, tapi man qoma. Siapa yang berdiri? Tapi bisa dimaknai juga koma di sana mendirikan. Kenapa mendirikan? Panjang kita mendirikan saum itu. Man qoma Ramadan itu panjang, berapa? 11 bulan ke depan. Apakah hari ini kita masih mendirikan Ramadan? Ini yang dimaksud dengan mendirikan Ramadan. Apakah kebiasaan-kebiasaan dalam Ramadan itu masih kita pergunakan sampai hari ini? Itu man qoma di sana. Bukan hanya sekedar berdiri di dalam malamnya saja. Makanya mempergunakan kata man qoma. Seperti yang tadi, afsus salam. Ternyata mengucapkan salam masuk di dalam frame afsus salam. Jadi afsus salam di sana adalah tebarkan salam. Kalau hanya mengucapkan salam, maaf, dalam segi kalimat, tata kalimat mudah. Hanya dengan assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan padamu. Siapapun bisa mengucapkan itu. Apalagi orang Islam, apalagi sesama Muslim. Lawong yang namanya, maaf, non Muslim saja sekarang fasih sekali mengucapkan salamnya. Kalau kita mungkin sambil melambaikan tangan istilam dari jauh, assalamualaikum, mungkin seperti itu. Tapi kadang-kadang orang yang maaf tidak seiman saja bisa mengucapkan itu dengan fasih, Kalau kata Ustadz itu pakai alif lamnya juga samsiah, assalamualaikum, fasih sekali. Kalau afsus salam di sana hanya sekedar mengucapkan salam, semuanya bisa. Tapi coba kalau kita maknai afsus salam di sana, menebarkan salam di sana, bimakna luar biasa. Contoh kecil. Kadang-kadang, maaf, kalau dulu itu ada semacam beberapa ibroh kepahlawanan yang luar biasa. Konon katanya, karena saya tidak hidup pada tahun 1825 sampai 1830. Ada apa pada 1825 sampai 1830? Ada perang di Ponegoro. Jadi perang di Ponegoro menurut sejarah itu pada maghrib. Jam 18.25 sampai jam 18.30 bukan. Itu tahun 1825 sampai 1830. Konon katanya kalau Pangeran Ontowiryo itu memakai kuda kemudian melewati kampung, kalau dulu kampungnya tidak dibeton dan tidak diaspal, itu pakai kuda itu bekas kudanya tuh ledeg. Ledeg itu berarti busik sekali jalan itu bekas kuda. Dan beliau itu orang yang sangat most wanted oleh sang kolonial Belanda itu. Sangat dikejar-kejar. Sampai Belanda itu kehabisan akal, satu-satunya cara untuk menghabisi sang Ontowiryo itu adalah dengan dihabisi melalui tipu daya, kan gitu. Artinya kalau berhadapan perang dengan beliau itu kesulitan untuk mengalahkannya. Dalam sejarah sampai jenderalnya saja kan kalah seperti itu. Oleh karena itu dia dicari-cari sekali dengan berbagai tipu daya. Suatu saat setelah pulang dari kampung, beliau dikejar oleh Belanda. Apa yang dilakukan oleh warga kampung itu? Warga kampung itu berbondong-bondong menutup bekas talapok kudanya. Diganti dengan batu, diganti dengan rerumputan dan lain-lain supaya tidak ada bekas-bekas kudanya Pangeran Diponegoro itu. Nah, saya tidak akan membahas tentang sejarah itu karena saya bukan ahli sejarah kalau nanti salah. Cuma ada sebuah tindakan masyarakat yang luar biasa menutupi bekas kudanya Ontowiryo.
bekas kudanya sang pangeran. Untuk apa? Supaya sang kolonial yang sedang mencarinya tidak bisa menemukan jejaknya itu. Ketika ditanyakan kepada warga, kemana Diponegoro? Warga mengatakan, ke sebelah sana. Padahal lari beliau adalah ke sebelah sana. Berbohong warga itu. Kalau kita tapakuri, dosakah si warga itu? Sesungguhnya warga itu tentang absus salamnya sudah kental di hatinya. Menebarkan salamnya kental di hatinya. Dan jadi menebarkan salam di sana bukan hanya sekedar assalamualaikum dengan ucapan, tapi dengan tindakan menyelamatkan umat. Absus salam, tebarkan salam, tebarkan keselamatan itu kepada umat. Sampai bagaimana dia membela seseorang untuk apa? Demi keselamatan umat itu. Itu kalau dalam segi fisik, dan kita pernah mengalami seperti itu. Tebarkan salam. Bahkan beberapa kali saya menyampaikan ke belakang itu, diantaranya tebarkan salam, tebarkan keselamatan itu dalam bentuk kegiatan. Pohon ngaroyom ke jalan, pohon mau sampai kepada kabel listrik, itu jangan salah Pak. Ini ada kabel listrik, kemudian ada pohon, suatu saat sampai kepada kabel itu, kemudian musim hujan tiba menghantarkan listrik, ada orang di bawahnya, itu bisa tersetrum, mati. Tebarkan salam, bereskan itu. Bisa terjadi seperti itu. Apakah itu termasuk absus salam? Yes, itu termasuk absus salam. Absus salam yang lain contohnya, mohon maaf. Sekarang itu, ya ada kumaha atunya. Zaman sekarang mah picaritaeun teh banyak Pak. Piomongeun teh seueur zaman sekarang mah. Apapun menjadi pembicaraan dan trending topik lah. Sok buka apa di trending topik itu, hitungannya itu bukan lagi hari ke hari Pak, detik ke detik. Mau tahu? Buka YouTube jam ini, jam sekarang. Buka lagi nanti jam 6, sudah beda lagi Pak YouTube teh. Nanti jam 7 sudah beda lagi. Hampir semuanya, mohon maaf, dalam tanda kutip gibah. Betul Pak ya? Mohon maaf, dalam tanda kutip gibah. Tentang apa? Semuanya. Ke tadi kitu kumaha tuh dah. Ada sesuatu upload, picaritaeun semuanya. Apalagi sekarang yang sedang tren, saya tidak mau membahasnya. Lah, takut Pak di YouTube kan. Tapi kita kalau mau banyak yang komen dan subscribe, tapi banyak yang dislike nantinya, saya komen saja hari ini Pak, besok merudul. Jadi sengaja orang lain membuat sebuah pernyataan kontroversial supaya apa? Supaya tren. Kalau tren nantinya banyak yang like, banyak yang subscribe, banyak yang komen. Mudah-mudahan sampai 5 juta. Kalau sudah 5 juta nanti menjadi kuli subscribe. Gitu. Banyak orang yang hebat secara ekonomi dari subscriber. Banyak seperti itu. Boleh ya untuk kepentingan masjid sih nggak jadi masalah sungguhnya seperti itu. Tapi tenanawan sih tenanawan. Makanya dibuatlah sebuah statement kontroversial supaya menghasilkan itu. Tapi orang mari kudu ayat Quran jeung hadis dikontroversialkan make helaanan kan seperti itu. Oke lah, begini maksud saya. Sekarang yang namanya topik-topik yang tren dan mengandung picarioseun jeung pidosaeun seueur banyak Pak. Banyak sekali didesain sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya tren. Tapi masalahnya yang tadi, kadang-kadang kita terjerembab kepada masalah, maaf, picilakaeun kang urang Pak. Picilakaeun secara hukum apa? Hukum positif, picilakaeun secara hukum syar'i. Nah, ini masalahnya. Ketika hukum syar'inya muncul, tren itu kita bicarakan sedemikian rupa, bukan mencari solusi tren itu, tapi justru untuk menjadikan polemik yang luar biasa menjadi besar. Apakah itu tidak dosa? Iya, dosa. Datanglah seseorang, mari kita sama-sama kembali absus salam. Toel, hey. Cukup itu saja. Bahwa ini adalah bagian dari sesuatu kegibahan. Mari kita sekarang kembali supaya apa? Absus salam, saling selamatkan, itu diantaranya itu. Boleh kita berkumpul, justru yang ketiganya absus salam, yang keduanya wasilul arham. Nah ini, jadi yang bisa menyelamatkan kita sampai kepada ridho Allah itu diantaranya disampaikan berapa? Alhamdulillah 4 Pak. Alhamdulillah saya bisa mengacungkan jari 4.
Karena kalau 1, 2, 3 saya tidak berani, Pak. Untung ini mah 4. Baik, datu aya nomor 4. Palaur Pak, trending topik deh, trending topik lagi nanti. Ada 4 Pak kan. Pertama, absus salam. Yang kedua, silul arham. Yang ketiga, at'imut to'am. Yang keempat, bangun tengah malam. Yang satu saja tentang silul arham, yang satu saja tentang absus salam luar biasa. Bukan hanya kita mengucapkan salam, tapi jauh-jauh dari itu sampai semua sendi kehidupan kita benar-benar saling selamatkan. Seperti kawan kita badai kosewat ditewak supaya apa? Supaya selamat. Yang kedua tadi apa? Silul arham. Silul arham itu berarti menghubungkan rahim, kerahiman, menghubungkan tali kasih. Lah, ini rada keren nama. Tapi sanes iklan acara di TV Pak, tali kasih itu. Menghubungkan sebuah tali kasih, tali kearhaman, tali kerohiman. Rohim di sana adalah ini rahim. Bahwa sesungguhnya asalnya kita dari mana? Dari satu rahim yang sama, pancakaki lah kalau dalam bahasa Sunda. Ya teh kawit teh di mana? Abdi teh kawit teh saking jauhi, di mana? Dari Medan, dari mana? Saya jauh Pak, dari mana? Dari Garut, dari mana? Saya jauh Pak, dari Sumedang. Sumedang nanti Cipacing. Dari mana? Wah, sama dari kota Bandung teh gede bage. Alhamdulillah, ternyata ketika kita silul arham seperti ini, ternyata kita dekat saudara-saudara. Pada akhirnya semuanya menjadi saudara. Sudah dilakukan seperti itu. Alhamdulillah di kita, alhamdulillah Pak. Semuanya juga yang ada di sini, yang mendengarkan ini, seriskon semuanya adalah saudara. Cirinya saudara, mari kita sama-sama ke surga bareng. Bapak tipayun. Wios pami anu ngadoakeun kitu, udah biasa teh naudzubillahi min daliknya orangnya. Abdi mah sadaya hoyong aya dina ridho Allah hoyong ka surga. Sok atuh Bapak tipayun alim itu geura. Nah, sareng alim. Sakitunya marukan heureuy ya teh Pak, berikan heureuy padanya. Di piwarang ka surga tipayun alim, marukana di piwarang maut. Nada maut, mada surga mah sanes di alam kubur. Surga itu bukan ada di alam kubur Bapak Ibu. Nah didoakeun ka surga tipayun alim sok leres teh. Sering kan kadang-kadang sok heureuy kita suka main-main dengan kawan-kawan ketika silaturahmi. Alhamdulillah. Semuanya juga mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama. Mangga Bapak tipayun, alim teuing. Itu geura. Nah jeung alim. Justru engke mah pami aya nu heureuy kitu, mangga insyaallah sasarengannya Bapak ngiclik di pengker. Wios lah teu naon ngiclik oge wios Pak. Wios da ka surga, ngiclik we gitu Pak. Tapi kadang-kadang yang harus kita luruskan dengan silaturahmi kadang-kadang seperti itu bahasa-bahasa silaturahmi. Urang ka surga, Bapak tipayun alim eta dipaparin surga tipayun alim. Marukana meureun sok maot tipayun, marukana maot teh pas bitu maot teh ka surga kitu di alam kubur ngantosan heula apa panjang keneh prosesna ge. Betul ya? Betul, ketika ada di surga apa di alam kubur itu masih panjang prosesnya untuk ke surga. Bawa ke surga nama orang yang tadi paling belakangan, dia yang paling duluan ke surga. Wios tenanon da di sana mah moal pasirik-sirik. Tidak ada orang yang kamu lebih duluan ke surganya kalau saya belakang. Digetok moal Pak. Semuanya ridha radhiyallahu an wa radu'an. Kan begitu. Semuanya pada ridho Pak. Bahkan hanya ada katanya satu kan gitu. Illa kilan salaman salama wilujeng. Ada penghuni surga yang sudah ada, kemudian ada yang datang belakangan. Kata-katanya cuma gitu. Illa kilan salaman salama. Makanya kalau kita kembali kepada yang tadi bahwa absus salam itu adalah sesungguhnya kebiasaan, lapad yang biasa dipergunakan oleh ahli surga. Aduh, atau caang mah baru kepada absus salam. Bahwa sekali lagi absus salam yang bisa saling menyelamatkan kita supaya sampai kepada hal-hal yang benar-benar selamat, di mana hal yang selamat itu tidak ada kata-kata lain kecuali illa kilang salaman salama. Itu
adalah diantaranya melalui absu salam, menebarkan salam. Menebarkan bukan hanya mengucapkan, tapi menebarkan hingga kepada melakukan salam. Luar biasa Pak ya. Jadi absus salam bukan hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum, tapi absus salam di sana sampai kepada kita saling menyelamatkan dengan saudara-saudara kita supaya benar-benar kita sampai kepada sebuah kampung selamat, surga namanya, di mana di dalam kampung itu sekali lagi tidak ada kata-kata lain kecuali kata-kata yang saling selamatkan, illa kilang salaman salama. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada PR 3 lagi, mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama berdialog lagi, sama-sama ngobrol lagi tentang yang 3 itu. Mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan sebelum disampaikan juga nanti kita mempelajari, mangga dipelajari di YouTube boleh, sebab HP kita supaya tidak terlalu banyak kemaksiatan ya kita pergunakan untuk sesuatu yang hak. Di antaranya yang tadi, benar gak yang keduanya itu adalah silul arham, mendekatkan silaturahim. Nah ini mungkin yang harus kita kembangkan. Si A sakit, tidak ada salahnya kita sama-sama jenguk kalau ada waktu mah, minimal ditanyakan. Kemudian yang ketiganya tadi apa? Nah, yang ketiganya mah sudah siap tuh di belakang. Apa? At'imut to'am, apa? Saling memberi makan, gitu aja lah. Makannya seperti apa nanti kita bahas. Terus ayah Pak, ini lengkapnya. Majelis kita yang satu ini lengkap sekali. Absu salamnya semua tersebar gitu ya. Silul arhamnya alhamdulillah ya kene namihan sakedik, kadang-kadang ngirangan sakedik. It'amu to'amnya alhamdulillah, aduh ya Allah ya Karim. Yang ketiganya qiyamul lailnya sudah dari tadi Pak, ada yang datang ke sini juga jam 2 dilihat dari CCTV alhamdulillah gitu, seperti itu. Itu saja, dipanjangan oge panjang damung sakieu-kieuna, mudah-mudahan ada guna dan manfaat khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi bapak-bapak semuanya, dan umumnya lagi bagi siapa saja yang mendengarkan ini baik secara langsung pada hari ini melalui YouTube juga dan melalui mulut ke mulut yang disampaikan ketika kita menghadiri majelis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.